Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya Ki Ilham Nur Fadli di channel saya yaitu Ki Gendut Official. Di malam ini saya akan mereview wayang koleksi saya pemberian dari Pak D saya yang bernama Ki Gatot Sunarto. Beliau adalah seorang dalang dari Klumpit Wonogiri. Selain beliau dalang juga beliau mengajar di sekolah dasar. Inilah wayang pemberian dari beliau, wayang tokoh Janaka. Kebetulan wayang ini juga menjadi wayang favorit saya dan wayang pertama saya yang saya punyai. Wayang ini diberikan pada saya pada tahun 2016. Ketika itu ibu saya, nenek saya, dan adik-adik saya sowan ke rumahnya Simbah Klumpit, orang tua dari Ki Gatot Sunarto. Untuk bersilaturahmi, dan ketika itu saya kaget dulu karena belum punya WA-nya Pak D saya di inbox dengan Pak D saya, "Le, kue milih wayang Antasena apa wayang Janaka?" Karena saya suka dengan tokoh wayang Janaka, terus saya milih wayang Janaka. Milih Janaka mawon Pak D. "Oh, ya wis ya, kok tak golekne." "Oh nggih, matur nuwun." Ketika itu saya tidak ikut dengan ibu saya karena ada acara tersendiri. Kok saya kaget kenapa Pak D saya mengasih saya wayang. Dan itu katanya itu dikasih tahu sama ibu saya. Ketika itu ibu saya main ke rumah Simbah Klumpit. Saya berpesan untuk suruh buka atau ngisis wayang peninggalan dari Mbah Buyut saya, Mbah Buyut Cermowiono, itu yang menurunkan terah atau darah dalang kepada saya. Itu saya berpesan kepada ibu saya suruh buka, tapi tidak diperbolehkan sama Mbah Putri karena wayang Mbah Buyut saya itu bukan wayang sembarangan. Dulu ada cerita katanya itu ada orang yang mau minjam atau menyewa. Itu waktu Mbah Kakung saya masih hidup, itu tidak boleh dipenging. Ojo wayang iki aja dienggo wong liya, wis ben kono wae ora apa-apa. Tapi orang itu bantah, kayak sumbar, menyepelekan dengan wayang tinggalannya Mbah Buyut itu. Wayang kaya ngono ora oleh digawa gitu, bilangnya orang itu tadi. Dan wayang itu orang itu tetap bangkang, tetap mau genjong kotak wayang Mbah Buyut saya. Meskipun diangkat orang 10,
itu tidak bisa menggerakkan sama sekali kotak wayang Mbah Buyut saya. Dan itu sebabnya Mbah Putri saya tidak memperbolehkan untuk membuka atau buka kayak ngises wayang Mbah Buyut saya itu. Terus ibu saya cerita kepada pakde saya, dan langsung hari itu pakde saya tuh pergi ke Manyaran untuk mencarikan wayang Janoko ini. Jadi wayang ini wayang bersejarah banget bagi saya dan mempunyai cerita yang menarik. Dan keluarga saya di Wonogiri itu mayoritas semua itu seniman. Keluarga di Klumpit itu semuanya seniman. Dari mbah, adiknya Mbah Putri yang tinggal di Klumpit itu juga seorang dalang, namanya Ki Warno. Kalau saya memanggil beliau itu dengan sebutan Mbah Guru Dalang, sebab beliau juga ngajar di sekolahan. Yang kemarin mengasih tokoh wayang Antasena itu Aswatama kok Antasena. Dan pakde saya seorang dalang, dan anaknya pun yang bernama Mas Angga juga menggeluti dunia pedalangan. Semoga menjadi dalang yang kondang, iso ngungkuli bapake. Sebab saya juga pernah melihat videonya Mas Angga baru latihan itu, aku renek apa-apane, keprakane matoh, sabetane apik. Ya pamujine adimu saka Blora, muga-muga ya dadi dalang sing kondang. Dan saya pertama kali bisa membuka kotak wayang Mbah Buyut saya itu, kalau ndak salah itu tahun 2019, sebelum Covid, belum ada Covid ini. Saya sowan ke sana bulan Suro, dan itu saya baru pertama kali mendudah atau mengeluarkan semua isi koleksi wayang simbah saya. Wayangnya masih bagus, mayoritas itu gabitnya itu penyu, belum ndak ada sungu. Ya ada seberapa sungu, tapi kebanyakan itu penyu. Dan tatahannya itu lembut sekali, tidak jauh dari wayang-wayang sekarang. Wayang saya aja ini tatanya tatahan madya, tata dengan tidak halus-halus nemen. Itu tatahannya masih utuh semua. Tapi ketika itu yang membuat saya kecewa, banyak wayang yang hilang, sampai keprak itu ndak ada di kotak, dan parkan itu sampai tidak ada. Saya bertanya sama Simbah, "Mbah, kok wayangnya kathah ingkang ngical?" Ya menawa mbiyene jamane mbiyen disewak-sewake, menawa ya katutan dalang. Itu membuat saya kecewa banget, karena wayang Mbah Buyut saya itu jangkep semua. Kayak Janoko itu double, kalau nggak salah tuh 3 atau 4. Hitungannya wayang pugut kalau sebutannya, kalau orang mau nyewa itu nyileh wayang pugut. Itu wayang kualitas terbaik zaman dulu. Dan saya
itu mencari tokoh wayang yang dulu dibuat ngruwat atau Murwakala Mbah Buyut saya itu tidak ada. Itu wayang Janaka. Sebutannya kalau di ruwatan itu dalang sejati atau dalang Kondobono. Itu tidak ada. Ketika itu Mbah Putri saya tuh berkata seperti ini, "Mas, wayange Mbah Buyut sing bungkusan kain putih isih ana." Maaf, yang berkata itu bukan simbah saya lupa, bapak saya yang berkata seperti itu. Mboten enten nek Pak, kula. Tak goleki teng andhap mboten enten. Terus Mbah Putri saya baru berkata, katanya itu dibawa Mbah Warno itu, Mbah Guru Dalang itu. Katanya ada apa kok dibawa itu, saya juga kurang paham. Wayangnya Janaka lawas itu buat Murwakala. Dan Mbah Buyut saya itu paling suka itu dengan tokoh wayang Banowati. Saya dapat cerita dari Mbah Warno itu. Mbahmu mbiyen nek wis ngobano Banowati ngono wis elok ra umum. Kalau ndarani bagus itu elok. Dan Mbah Warno itulah yang sering memberi saya nasihat. Pengen dalang suaramu apik. Kuwi nek nyuwara aja diempet. Diloske wae. Nek swara mbok empeti mah dadine elek. Mbahmu iki nek sore nyangkali iki ya ora golek iwak, katanya gitu sambil bercanda. Ora golek iwak ning gembor-gembor kanggo ngeloske swara. Terus berkata seperti ini lagi. Pengen iso ndalang kudune pisanan kawitanmu, kudune iso nglakokno lakon Mahkutha Rama, Wahyu Mahkutha Rama. Sebab apa? Ing jerone lakon kuwi mau wejangan kabeh ana. Sembarang sing nalikane ning pagelaran wayang kuwi ya ana kabeh ning lakon kuwi mau. Yen kowe iso nglakokno lakon Wahyu Mahkutha Rama, apik gitu, ujarnya Mbah Warno itu. Dan Mbah Warno dan Ki Gatot Pakde saya itu yang memberi semangat saya, dan saya kalau kesana mesti dikasih wayang. Itu ya bertujuan untuk memberi semangat kepada saya untuk giat dalam belajar, untuk berlatih di dunia pedalangan, untuk melestarikan budaya Jawa. Dan tempat kelahiran saya, Desa Bangli ini pun juga mempunyai cerita seni yang sangat kuat. Zaman dulu dalang Bangli itu kondang, kayak Mbah Parto Paijan, terus Ki Dalang Suwono, dan banyak lagi. Sekarang sudah pada meninggal semua, dan masih ada seberapa yang masih hidup tapi sudah tidak mendalang karena usia, yaitu Ki Woko. Itu yang pernah memberi saya nasihat pada saya, wejangan kepada saya. Dan Ki Kuat itu ya sama seperti itu, memberi wejangan kepada saya, nasihat. Dan guru saya pertama kali dalang itu ya dari Bangli sebelum saya masuk Sanggar. Itu namanya
Bahrain itu ya juga dalang Murwokolo. Itu yang pertama kali mengajari saya dasar wong dadi dalang itu ngene. Itu Bahrain yang memberitahu itu. Dan sampai sekarang ini ya kata-kata beliau semua itu sesepuh dalang dari Bangli, semua kata-katanya itu masih saya ugemi dan saya jadi panutan, maksudnya jadi cekelan buat saya mendalang, buat adek-adek. Mergo yo dadi dalang ku yo ora gampang, akeh rintangane, akeh ujiane. Dan dalang idola saya itu yang pertama itu Ki Anom Suroto. Karena saya suka dengan Ki Anom Suroto karena suaranya itu arum, gandem, dan membuat kalau didengarkan itu enak. Yang kedua yaitu Ki Mantep Sudarsono. Sekarang beliau sudah meninggal, sudah meninggalkan kita semua. Seperti saya, dalang-dalang muda yang lain pasti ya juga kehilangan sosok beliau, karena beliau itu sangat berjasa sekali di dunia pedalangan. Karena beliau juga guru sanggit, atau sebutannya itu guru sanggit, guru sabet, karena sabetannya beliau itu ciri khas. Dan saya suka kepada beliau ya karena itu sabetannya sama sanggitnya, alur ceritanya yang enak, yang mudah untuk dimengerti. Dan banyak kata-kata beliau yang disampaikan lewat wayang. Ketika saya melihat video beliau itu yang saya ingat sampai sekarang ini, yang sering saya lihat itu wejangan beliau tentang tujuane wong urip itu. Wong urip iku kudu ngamal soleh, kudu bermanfaat kanggo sepodo-podo. Itu yang paling saya ingat-ingat sampai sekarang, meskipun beliau sudah almarhum. Semoga amal bakti beliau, amal soleh beliau diterima di sisi Allah, dan dosa-dosa beliau diberi ampun kepada Allah. Semoga beliau tenang di alam sana dan bisa beliau bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan, semoga diberi kesehatan. Sekian dari review malam ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan dukung terus channel kami Ki Gendut Official, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Rahayu, 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 seger waras.